Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai minggu ini kita akan membahas bab baru, yaitu listrik dinamis. Kalau minggu lalu atau pertemuan sebelum-sebelumnya kita bahas tentang listrik statis. Statis itu artinya diam, berarti muatannya diam aja. Nah, sekarang itu listrik dinamis. Dinamis itu artinya bergerak atau mengalir. Jadi, muatan yang dibahas di sini muatan yang mengalir sehingga memunculkan arus listrik. Nah, apa itu arus listrik tadi? Arus listrik adalah muatan yang bergerak atau mengalir tiap satuan waktu. Kuat arus listrik itu lambangnya I, muatan itu lambangnya Q. Nah, waktu itu lambangnya adalah T. Jadi kalau kita nyari arus I, rumusnya Q dibagi T. Ini itu arus listrik satuannya dalam ampere, Q-nya itu muatan listrik satuannya dalam kolom, dan T itu waktu satuannya harus dalam second. Nah, kalau kita bikin segitiganya gimana? Berarti ini Q, di atas ini Q. Nah, ini I. Nah, ini T. Jadi kalau nyari Q, rumusnya I kali T. Kalau nyari I, Q dibagi T. Kalau nyari T, Q dibagi I. Nah, kita lihat contoh soal. Selama 2 menit, 2 menit ini kan berarti waktu ya. Kalau waktu lambangnya apa? T. T-nya 2 menit. Nah, harus apa sih satuannya? Satuannya harus second. Berarti kita kali 60 dari menit ke second. 2 kali 60 hasilnya 120 second. Selama 2 menit mengalir muatan 60 kolom. Berarti ini adalah Q-nya. Q-nya 60 kolom. Udah kolom berarti nggak perlu diubah. Hitunglah berapa besar arus yang ditimbulkan. Yang ditanya adalah I berarti. I rumusnya Q dibagi T. Q-nya berapa? 60, T-nya 120, pakai yang udah second. Nah, ini kan berarti nolnya bisa dicoret atas sama bawah. Jangan jawab 2 ya. 6 dibagi 12 bukan 2, kecuali 12 dibagi 6, 2. Kalau 6 dibagi 12, nah kamu atas bawah sama-sama kamu bagi. Kamu sederhanain. Dibagi berapa? Dibagi 6 ini. 6 bagi 6 hasilnya 1. Terus 12 dibagi 6 hasilnya 2. Berarti jawabannya 1/2 ampere. Atau kalau diubah ke desimal berarti 0,5. Dari mana? 1 dibagi 2. Nggak bisa kan? Berarti tambahin nolnya di sini, tambahin nolnya juga di sini, tambahin koma. 10 bagi 2, 5. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Mengukur arus listrik. Untuk mengukur arus listrik, alat ukurnya atau ampere meter. Jadi alat untuk mengukur arus itu ampere meter. Harus disusun secara seri. Maksudnya gimana? Nah, misalnya ini ada lampu. Terus kita taruh baterai. Nah, ini wire itu berarti anggap aja kabelnya atau kawat tembaga. Nah, ini kan kalau kita hubungin nyala ya. Nah, ampere meternya tuh harus disusun secara seri. Maksudnya secara seri berarti ini kamu putusin. Nah, terus kamu hubungin ampere meternya. Nah, ini dihubungin ke sini, ini dihubungin ke sini. Dapat deh besarnya segini, 0,9 ampere. Itu maksudnya secara seri. Nah, gimana cara membaca ampere meter yang masih manual? Kalau tadi kan hasilnya udah digital tuh, udah ketahuan hasil angkanya. Nah, kalau yang manual pakai jarum ini gimana? Arusnya, I-nya bisa dicari dengan skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Skala yang ditunjuk berapa nih? Yang ditunjuk jarum berapa nih? Kalau ini 5, ini 10, berarti kan ini satu ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Berarti yang ditunjuk adalah 9. Ini. Skala maksimum itu di mana? Ini yang paling pojok, ini paling besar angka berapa? 25 kan? Berarti skala maksimumnya 25. Dikali batas ukurnya berapa? Biasanya batas ukurnya itu 0 sampai sekian nih. Sekian yang dicolokin nih angka berapa? Angka 5 kan? Berarti dikali batas ukurnya adalah 5. Nah, berarti 9/5 dikali 5. Nah, ini kan bisa kamu coret ya. 25 bisa dibagi 5. Berapa 25 bagi 5? 5. Berarti jadi 9 dibagi 5. 9 dibagi 5 hasilnya 1,8. Dari mana? Ya udah 9 bagi 5.
1. 1 kali 5, 5. Dikurang 9 bagi 5, 4. 4 bagi 5 nggak bisa, tambahin 0, tambahin koma. 40 bagi 5, 8. Nah, seperti itu. Nah, ini skala ukurnya atau skala yang ditunjuknya, berarti ini lihat jarumnya 10. Kemudian lihat skala maksimumnya, ini skala maksimumnya yang paling pinggir sini per 40. Kemudian batas ukurnya yang mana? Lihat, batas ukurnya yang ini nih, yang dicolokin, berarti 5 ampere, berarti dikali 5. Nah, ini sebenarnya tinggal coret doang, 0 di atas sama 0 di bawah. 1 kali 5, 5 dibagi 4, 5 per 4 ampere. Atau kalau mau diubah ke desimal, berarti 1,25 ampere. Tinggal dibagi kayak tadi. Lanjut, beda potensial listrik. Beda potensial listrik itu sama aja tegangan listrik, yaitu beda potensial antara dua titik dalam satu rangkaian listrik. Untuk mengukur tegangan listrik atau beda potensial listrik menggunakan voltmeter disusun secara paralel. Maksudnya apa? Nah, misal ada rangkaian listrik seperti ini voltmeternya. Nah, ini voltmeternya udah digital, udah langsung keluar angkanya. Nah, lihat, ini tuh di sini kutub negatif, di sini kutub positif. Nah, kalau kutub negatif berarti kita pakai hitam ininya. Hitam itu lambangin negatif, merah positif. Nah, di kutub positif, kalau di baterai itu yang lebih nonjol itu tuh positifnya. Nah, berarti kita taruhnya juga di sini. Nah, hasilnya yang tegangan pada lampu 9 volt. Nah, gimana kalau misalnya kita naruhnya kebalik? Nah, hasilnya akan terbalik juga. Nah, misalnya yang merahnya taruh sini, yang hitamnya taruh di sini. Nah, mal dapatnya minus 9 volt. Kalau kamu dapetinnya negatif, berarti kamu naruhnya terbalik. Nah, ini gambarannya nih. Ini baterainya, ini lampunya. Nah, voltmeternya tinggal ditaruh aja di kutubnya. Positif deket yang sama positif, negatif deket sama yang negatif. Gak harus ada yang diputus kayak ampermeter tadi. Nah, kalau tadi udah digital, gimana kalau masih analog yang pakai jarum? Sama kayak ampermeter. Skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Nah, yang ditunjuknya ini angka berapa? Lihat jarumnya. Angka 30. Berarti 30 per skala maksimumnya yang pojok sini. 100, berarti per 100 dikali batas ukurnya. Lihat yang dicolokin angka 10, berarti per 10. Bukan angka 0 ya, walaupun ini 0 juga, maksudnya itu tuh batas ukurnya itu dari 0 ke 10, berarti yang paling tinggi kan 10-nya. Nah, berarti ini tinggal dicoret aja gampangnya. 0 di atas 1 dicoret, 0 di bawah juga dicoret 1. 0 di atas coret 1, 0 di bawah coret 1. Tinggal 3 dibagi 1, hasilnya 3 volt. Lanjut, rangkaian komponen listrik. Yang pertama tuh saklar. Kayaknya kamu tahu semua kan ya? Untuk menyambungkan atau memutuskan suatu rangkaian listrik. Jadi kalau di lampu tuh untuk on off lampu. Nah, kalau sekring itu sebagai pengaman listrik saat terjadi konsleting. Nah, bentuknya kayak gini nih sekring. Di rumah biasanya ada. Nah, kemudian resistor atau hambatan itu untuk menghambat atau membatasi aliran arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Nah, bentuknya kalau pada rangkaian listrik kayak gini, warna-warni itu menampilkan atau menyatakan besar hambatannya. Jadi ini besar hambatannya beda-beda sesuai warnanya. Sesuai fungsinya, tadi hambatan itu fungsinya untuk menghambat aliran arus listrik. Jadi kalau hambatannya besar, arus listrik yang mengalir kecil. Sebaliknya, kalau hambatannya tuh kecil, aliran arus listrik yang mengalirnya tuh lebih besar. Selanjutnya kita bahas hukum Ohm. Nah, hukum Ohm menjelaskan bahwa arus listrik berbanding lurus dengan tegangan. Maksudnya berbanding lurus itu
Ketika arus listriknya besar, tegangannya juga besar. Ketika arus listriknya kecil, tegangannya juga kecil. Nah, rumusnya dari hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Atau kalau dibikin segitiga kayak gini nih, V-nya I kali R. Tapi kalau nyari I, rumusnya V dibagi R. Kalau nyari R, V dibagi I. V-nya tegangan atau beda potensial sama aja, satuannya dalam volt, I-nya arus dalam ampere, R-nya hambatan dalam ohm. Sesuai hukumnya nih, hukum ohm. Nah, ini lambang ohm kayak gini. Nah, ini ada grafiknya. Grafik tegangan atau V terhadap arus atau I. Nah, bentuknya akan kayak gini nih, lurus saja naik. Kenapa lurus saja naik tadi? Semakin besar I, semakin besar V. Misalnya, I-nya 1. Nih, V-nya berarti misalnya 2. Nah, kalau I-nya 2, berarti V-nya makin nambah lagi kan? V-nya misalnya di sini 4. Nah, itu maksudnya. Jadi semakin besar arus, semakin besar tegangan. Makanya grafiknya nanjak kayak gini. Nah, contoh soal nomor 1. Pada suatu rangkaian listrik mengalir arus sebesar 0,5 ampere. Berarti ini I-nya 0,5 ampere. Dan terdapat hambatan. Hambatan itu berarti lambangnya adalah R, 40 ohm. Yang ditanya adalah hitunglah tegangan, berarti V. Kalau nyari V, berarti rumusnya I dikali R. I-nya 0,5, R-nya 40. Nah, ini kalau yang kayak gini, cara cepatnya bisa 0 di depan sama 0 di belakang bisa dicoret. 5 kali 4 hasilnya 20 volt. Atau kalau kamu mau nyoba perkalian bersusun, boleh. Nomor 2, pada suatu lampu memiliki hambatan 8 ohm. Berarti R-nya 8 ohm sebesar dipasang pada beda potensial 12 volt. Berarti V-nya 12 volt. Hitunglah besar arus, berarti yang ditanya I-nya. I-nya rumusnya V dibagi R. V-nya 12, R-nya 8. Nah, gimana bisa 1,5? Pembagian kayak gini biasa, 12 dibagi 8. Hasilnya kan 1. 1 kali 8, 8. Dikurang 12 dikurang 8, hasilnya 4. Nah, 4 bagi 8 gak bisa. Tambahin 0, tambahin koma. 40 bagi 8, 5. Seperti itu. Lanjut. Nah, dari hasil suatu percobaan hukum Ohm diperoleh grafik antara V dan I seperti pada gambar. Hitunglah nilai hambatan. Nah, ini kan titiknya banyak ya. Ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Nah, kamu boleh cuman mengambil satu titik doang. Kalau kamu ngitungnya benar, pasti hasilnya sama. Misalnya kita pakai titik pertama. Nah, ini arus, ini I berarti. Ini I, ini V-nya, volt berarti V. Nah, nyari R, itu kan rumusnya nih. Rumusnya R sama dengan V dibagi I. Kita ambil dari titik yang pertama. Nah, ke sini V-nya itu kan ini sumbu Y. Nah, titik yang pertama V-nya berarti 1 volt. Nah, ini 1. Nah, I-nya berapa? I-nya itu di sumbu X, berarti ke bawah nih. Nah, 0,5. Berarti I-nya 0,5. 1 dibagi 0,5. Nah, kita kali 10 dulu atas sama bawah, biarin komanya hilang. 1 kali 10, 10. 0,5 kali 10, 5. Dari mana? Ini 0-nya dicoret. Nah, 10 bagi 5, 2 ohm. Itu kalau kita pakai titik yang pertama. Sampai sini cukup. Tapi saya mau buktiin kalau pakai titik yang kedua juga sama hasilnya. Titik yang kedua ini, V-nya berapa? 2. Nah, ini, V-nya 2. I-nya, lihat I-nya ke bawah, berarti I-nya 1,0 atau sama aja 1. 2 dibagi 1, hasilnya 2 ohm. Sama aja kan? Pakai cara yang ketiga juga harusnya sama. 3 dibagi 1,5, 2 juga. Nah, ini ada latihan, ada 6 soal. Yang pertama, mencari arus. Hitung I sama dengan Q dibagi T. Jangan lupa menitnya diubah dulu ke sekon. Nomor 2, tadi sama nomor 3 tuh gimana cara mengukur arus sama beda potensial. Tinggal skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur.
Nomor 4, 5, 6 pakai hukum ohm. Yang ini ditanyanya V-nya, yang ditanya I-nya, yang ini ditanya R-nya. Nah ini, apakah harus semua titik? Enggak. Terserah kamu mau ngambil yang mana. Misalnya titik ini 4 sama 0,2, yang ini 8 sama 0,4, salah satu aja. Ini kalau 0, di sini jangan lupa atas bawah kali 10 biar komanya hilang. Dan sekian, dikerjakan latihannya kalau udah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.